Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mari kita mengundang hadirnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, diawalinya dengan ta'awuz 3 kali, maka wakkalallahu bihi sab'ina alfu malak. Allah mewakilkan, Allah memerintahkan 70.000 malaikatnya untuk mendoakan kita hingga sore hari kalau kita baca pagi hari, hingga pagi hari kalau kita baca malam hari atau sore hari. Oleh karena itu, mari kita yakini, amalkan dengan istiqomah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang tercatat sebagai orang yang mati syahid. Karena sabda Nabi, kalau kita meninggal dunia setelah mengamalkan 3 ayat terakhir ini, mata syahidan, orang tersebut tercatat sebagai orang yang mati syahid. Mati syahid itu adalah impian semua kita, karena kematian itu sesuatu yang pasti, maka kita terus bermohon kepada Allah. Sebagaimana kita ingin hidup yang baik, maka mati pun kita ingin dalam keadaan baik. Allah juga telah menunjukkan caranya bagaimana kita mendapatkan hidup yang baik dan mati yang baik, yaitu man amila sholihan min zakarin aw unsa, barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan berikan, kata Allah, untuknya kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Untuk itu mari sekali lagi kita awali kajian kita dengan zikir yang biasa kita amalkan. Dengan penuh keyakinan, mudah-mudahan segala hajat dan doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi.
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان من لا يعلم قدرته غيره ولا يبلغ وصفنا صفته سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya tidak lupa kita mendoakan kedua orang tua kita masing-masing, berikut kepada istri, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat kita seluruhnya tanpa kecuali, dan makhluk-makhluk Allah baik itu malaikat, jin, manusia dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan sesama hamba Allah, kita senantiasa mendapatkan ganjaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat dan seluruh keterlibatan kita dalam hidup ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah Masjid Jami As-Siddiqi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah hingga saat ini kita masih dikaruniakan sehat walafiat, masih dapat bernapas dengan normal dan gerak langkah kita masih sehat, masih normal, serta kita mampu untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut, nikmat sehat kita dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu selalu kita jaga, maka inilah bentuk kesyukuran kita yang disebut dengan
syukur bil hal, syukur dengan amal, syukur dengan perbuatan. Karena syukur itu minimal dibagi dua. Yang pertama syukur bil qaul, dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian syukur bil af'al atau bil hal, yaitu kita manfaatkan nikmat yang ada pada diri kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri maupun untuk orang lain. Sehingga Nabi memberikan jaminan orang yang baik itu, kata Nabi, adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka kita terus belajar Bapak Ibu, bagaimana kita ini manfaat dari ucapan, perbuatan, dan tingkah laku kita sehari-hari tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh diri kita, tetapi dirasakan pula oleh orang-orang sekitar kita. Itu yang kita pelajari di sepanjang hayat ini. Kalau kita sudah bermanfaat, insya Allah luwih dengan doa itu sasolah-solah. Oleh karena itu kita belajar tentang sholat berjamaah, tentang adab-adab sholat berjamaah ini. Secara tidak langsung kita belajar bagaimana bermasyarakat, bagaimana bertetangga. Karena di dalam sholat ini, Masya Allah, Nabi itu sangat menjelaskan secara rinci, ya, dari imam memilih surah, tidak mengikuti egoismenya, tetapi dia perhatikan ke kondisi jamaahnya. Jadi ini berjamaah ini, sholat berjamaah ini mengajarkan kita sosial, bagaimana memperhatikan orang lain. Bukan berarti memaksakan kehendaknya, mentang-mentang banyak hafalannya, panjang hafalannya, kemudian panjang dah baca surahnya. Tidak. Begitu juga ketika ruku, kemarin sudah kita bahas, imam itu jangan lebih dari 3 kali membaca tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 3 kali saja, jangan lebih. Kecuali kalau sholat sendiri, semele-mele ente, ngombe-ngombe kebeluna sila. Kemudian sebelum imam mulai takbir, kita disuruh untuk memperhatikan sawu sufufakum. Jadi lihat kesiapan makmum kita. Sambil kita perhatikan di situ, oh arak satoa hadir, arak sa kanat, arak sa bajang. Semakin banyak yang hadir, semakin banyak kebutuhan, semakin banyak apa istilahnya hajat. Tiang beda kesibukannya dengan pelunggu, pelunggu juga beda dengan tiang. Jadi semakin banyak yang hadir, semakin banyak kebutuhan di situ. Maka kita harus meraih keadaan itu. Ambil tengah-tengah, jangan terlalu cepat, jangan terlalu panjang, lama, gitu ya. Nah, jadi sholat berjamaah ini mengajarkan kita bagaimana, termasuklah di situ ketika kita melihat saf yang kosong, jangan biarkan saf itu kosong, tapi isilah dia di sana. Apa maksudnya niki Bapak Ibu? Bertetangga maksudnya niki. Adab bertetangga itu, kalau ada masalah di sekitar kita jangan diam. Selama kita mampu, selagi kita mampu mengatasinya, atasi dulu. Kalau tidak mampu, laporkan kepada yang memang berwenang, berwajib. Gitu ya. Nah, kemudian jangan acuh tak acuh. Batur ndek mele rapat jok sap nake, ndek tu mele irak ya. Batur rapatan sekedi. Rapatan. Jadi bagaimana sholat berjamaah ini imbasnya adalah bermasyarakat yang adil, yang makmur, yang sosial
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masuk dalam pelajaran sholat berjamaah. Sehingga iqamah pun sebetulnya sesungguhnya itu milik imam. Hendak kamat dulu masyarakat dengan sembahyang sunnah, hendak kamat dulu dengan masyarakat. Nah, jadi imam itu sebetulnya mengatur itu. Kalau azan itu milik muazin, tapi kalau iqamah itu milik imam. Ya, jadi imam ini. Nah, namun sekarang kan kita sudah diatur oleh bel atau oleh timer ini ya. Nah, jadi itu semakin dipermudah kita. Itu semuanya adalah mengajarkan kita tentang hidup peduli satu sama lainnya. Kemudian di akhir sholat kita di situ ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan sunnah nih, ngadap kanan, hadap kiri itu sunnah. Yang wajib apa? Ucapan assalamualaikum. Bayangkan, coba kita terjemahkan apa maksudnya assalamualaikum. Nenek kaji selamat tang dengan searah lek kanan tiang niki. Leman tau tiang tokol sampai penduduk dunia paling lauk. Nah, paling lauk. Nah, adab daya juga begitu. Nenek kaji de selamat tang gama seluruh makhluk de searah lek kanan lek kiri. Jadi semua kita doakan. Nah, kita di dalam sholat saja mendoakan mereka, maka di luar sholat pun kita harus berdamai, kita harus sejahtera. Salam itu hanya sejahtera, selamat. Sehingga Nabi katakan, al-muslimu man salimal muslimina biyadihi walisanihi, au kama qala Rasul. Siaran dengan Islam sejati itu, kata Nabi, orang yang dengan ucapannya orang lain selamat, dengan perbuatannya orang lain selamat. Itu arti orang Islam. Jadi maaf nih, karena kita masih belajar, sehingga kita bisa katakan percuma kita nunduk-nungkik sembahyang berjamaah tapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena teruslah belajar, terus kita belajar apa arti salam kanan, salam kiri. Itu hanya peduli lingkungan, peduli sesama. Amun narak runggu sampah niki ndak tunggu petugas, kita seengat sampah niki berarti kita sedang dapat rezeki di situ. Ingat dong tiang niki almarhum Pak Broto Handoko. Setiap dia ngaji subuh di sini dia cerita, Ustadz, alhamdulillah saya dapat rezeki. Senangnya dia bercerita kayak dapat apa gitu, kayak dapat bongkahan emas gitu. Kenapa Pak Haji? Nggih, kemarin saya di Udayana itu ketemu pelepah palem itu katanya. Saya tidak kasih orang, saya rim mobil saya berhenti di situ, saya naikkan ke kap mobil saya buang ke tempat sampah. Masya Allah, luar biasa Pak Haji. Jadi inilah namanya orang yang berhasil sholat, peka. Apa yang dia lihat di sekitarnya, kalau itu adalah kotoran, dia bersihkan. Kalau itu adalah sesuatu yang belum beres, dia bereskan. Semampu dan sebisanya. Kalau dia tidak mampu, dia ajak orang. Nah ini namanya memetik nilai berjamaah untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kan kita ingin selamat selaput tuh Bapak Ibu nggih. Selaput tuh milih selamat niki. Dinarak dengan milih selamat niki. Nah aku kadang-kadang gitu tetangga ente ndek manures subuh tidak terketuk hati kita menggedor rumahnya. Semeton, tetanggaku wah subuh enteh dajok masjid. Wah si dengen. Padahal kita kan ingin selamat bareng-bareng niki Bapak Ibu. Surga itu terlalu luas untuk diri demesan dia bau. Irak batur seluik-luik ne. Saya ngarak dengar sendik mempan, speaker sendik mempan azan niki yang duduk iya. Maka itu saat ingat run batur tetangga ndek manurus niki gedornya. Pada marah jemaah bulan puasa, arak dengan timaan berkali-kali leman masjid sahur ndek niurs-urs.
Ya marak amun bahasa tengah peninduk batik, marak batik jamak amun dia terpindan dia. Nah, lamun narak batu tetangga marak neke gedor balena. Semoton sahur 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 sahur. Nah itu. Jadi inilah orang yang berhasil ibadah Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan di dalam sholat itu dia bawa keluar sholat. Karena makin ini kan kita Isra Mi'raj ini Bapak Ibu. Ya, jangan bilang Isra Mi'raj nanti kita 27 katanya. Bukan, sepanjang bulan Rajab ini kita Isra Mi'raj. Kita mengenang betapa Rasulullah itu menerima perintah sholat itu saking istimewanya, tidak cukup melalui perantara Jibril, tapi langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap. Artinya sholat ini penting gitu. Kalau puasa cukup Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau zakat cukup Allah turunkan ayatnya, ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Begitu juga perintah-perintah yang lain. Tapi kalau sholat Bapak Ibu enggak cukup Jibril menyampaikan pesan, tapi panggilkan saya Muhammad. Dipanggil Rasulullah itu diundang langsung naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diabadikan di surah Al-Isra itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Luar biasa ayat niki Bapak Ibu. Lam temele selamat, lam temele berkah hidup taniki. Coba Nabi berjalan itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Nabi diperjalankan oleh Allah itu leman Mekah Masjidil Haram sampai Palestina Al-Aqsa. Nah, jemaah ya narak datang ke Tuan Guru Ahmad Muhlis jelo minggu subuh. Nggih, nama majelisnya Majelis Al-Aqsa. Semel sida Tuan Guru cogo mesa musida di Bali tau ada. Di semel itu tuan rumah harus ramai. Bila perlu penuhkan dia masjid ini. Nggih, jemaah jelo minggu subuh beliau akan datang ceramah di sini. Nggak ingatan kita pada bahwa subuh itu adalah mutiara yang selama ini kita abaikan. Subuh Bapak Ibu, Masya Allah, leman qobliyah itu, coba baca hadisnya, raka'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat qobliyah subuh itu Allah gaji kita. Berapa gaji kita? Nah, ini kan karena kita tidak seperti Rabi Al-Adawiyah Bapak Ibu ya. Kalau Rabi Al-Adawiyah apa katanya? Nenek kaji lamunku ibadah melek surga itu tutup surga nu ndak yang tama. Lamun ke ibadah takut neraka itu jeblosang teh neraka niki. Nek ngumpe-ngumpe. Tapi kalau saya ibadah karena cinta padamu ya Allah, mohon cintaku dibalas. Jadi cinta Allah. Makanya itu yang diajarkan kita oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ilahi anta maqsudi. Nenek kaji sida doang tujuan tiang. Dinarak tujuan lain. Tiang sembahyang, tiang ngaji, tiang zakat, tiang sedekah. Ampuk sida rida doang. Enggak ne. Ndik ku milih tahajum, ndik ku milih teparan dengan bagus, ndik ku pilih paran si manusia niki sida doang tujuan kalau Ta'ala. Itu kata doa yang diajarkan kita oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu ya. Ini nak kaji sida tujuanku ridende milikku bang kaji ridende bang kaji makrifat mengenalmu lebih dekat lagi ya Allah. Jadi kita ibadah ini supaya lebih kenal lagi dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu.
Coba kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Rasulullah itu diperjalankan dari masjid ke masjid. Kemudian naik. Naik, betul-betul naik. Bukan mimpi, bukan ruhnya, tapi biruhihi wa jasadihi. Dengan ruh dan jasadnya. Nabi naik. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tanya bagaimana caranya, karena Allah itu mukhalafah. Udah amrun ta'abud la yuk. Kalau makna perkara yang tidak masuk di akal kita, jangan paksakan logika kita untuk memahami itu, karena logika kita tidak mampu. Ya, mengumbi kentan bodai kencan Allah Ta'ala kan deteman bodai itu wallahu a'lam. Yang jelas Nabi itu benar naik bertemu dengan Allah, benar naiknya. Nah, subhanalladzi, makanya Allah gunakan kalimah subhana, kalimah tasbih di situ. Apa maksud tasbih itu? Tidak boleh kita ragu sedikit pun. Tidak boleh kita ragu sedikit pun. Dulu kan orang-orang kafir ragu, benar tidak Muhammad itu naik? Akhirnya diuji kebenaran Nabi itu oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Muhammad, katanya kamu sudah ke langit. Benar enggak? Benar. Coba sekarang kita tes katanya. Angkat kakimu sebelah. Diangkat oleh Nabi. Angkat lagi sebelahnya. Jatuh sih saya katanya. No, gimana kamu bisa naik? Ngangkat dua kakimu ini enggak bisa. Enggak punya sayap juga. Gimana kamu bisa terbang? Nah disitulah ya rahasianya. Apa yang tidak mungkin menurut akal kita itu mungkin bagi Allah. Makanya di situ ada kalimat bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi bukan Nabi jalan sendiri. Kalau Nabi jalan sendiri nggak bisa. Sama dengan sekarang pelungguh ke Jakarta atau pelungguh ke Mekah lah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan bilang jelu, bilang bulan arak doang masyarakat kalau umroh haji nggih. Jemaah bulan haji arak terpanggil, bulan jemaah arak terpanggil umroh gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Pelungguh umroh makin pack barang ya, begitu barangnya ditimpas-timpas lek koper niki ngelemeng tedes niki milu tamu lek koper deh. Kira-kira tedes niki sampai Mekah apa ndek? Sampai gitu. Nah gitulah Rasulullah. Rasulullah itu diperjalankan, bukan jalan sendiri, diperjalankan oleh siapa? Oleh Allah. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW. Jadi jangan paksakan logika kita. Kalau dipaksakan kayak Abu Jahal itu sesat dia itu. Ya. Nah, Nabi itu diperjalankan dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, jemaah Arab Majelis Al-Aqsa ya datang nggih rame-rame nggih. Tuan Guru Haji Muhlis akan ngisi. Masjid ke masjid. Alladzi barakna haulahu, yang aku berkahi sekelilingnya, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, masjid, rumah pelungguh ke masjid, masjid ke rumah, ini jalan yang pelungguh lalui ini barakna haulahu. Kalau pelungguh tidak pernah lupa masjid, jadi jalan yang pelungguh langkahi ini akan dicurahkan berkah. Harus yakin nih Bapak Ibu. Lamun de mele kampung de berkah girang-girang jok masjid. Nah, girang-girang jok masjid. Apakah ketik ngaji, apakah ketik sembahyang, ketik iktikaf, pokoknya girang-girang jok masjid. Jadi Allah menjamin keberkahan. Bahkan kalau kita dikasih dengar ini kerikil-kerikil pepohonan, tanah ini berdoa Bapak Ibu. Apa doanya tanah ini kepada kita yang melangkah leka bawaan dunia niki? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunan dosa dengan sak liwat punggungku ni. Muliakan dia ya Allah, warhamhu ya Allah.
Tapi sayang kita ndak denger itu, baik. Lamun terdengar sang berujetan itu lek sa pertama niki nggih, tak becat. Jelas iki Bapak Ibu? Jadi bagaimana supaya hidup kita berkah? Masjid, 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 rumah masjid ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rumah yang senantiasa dizikirkan, dibacakan Quran, ya, apa yang kita peroleh di masjid kita bawa pulang, gitu ya. Berkah rumah itu. Karena di sini adalah rumahnya berkah, Bapak Ibu. Masjid ini rumahnya berkah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lamun memilih balende rahmatnya penuh, berkahnya penuh, girang-girang bait rahmat masjidnya bu jauh yule. Allah jadi tuan rumahnya di sini. Sehingga kalau masuk masjid apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nenek kaji, bukaan kaji lawang rahmat deh. Dibuka oleh Allah. Nah, pira ngonek ada lek temu ya Allah, rahmatimu doa-doa saat dipanjatkan lek majelis niki Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bawa pulang. Berkat. Nah, lamun terlalu zikir tahlilan ini kan yang terberkat. Lamun berkat leman manusia kan arak seponjol, tahu Bapak Ibu? Nah, lamun terjadi pemimpin 2 ponjol, tahu yang enggak? Tapi kalau pelunggu datang ke sini rumah Allah, pelunggu kalau dia bentuknya materi Bapak Ibu, itu bau situluk di balenda niki. Ingat doang yang bahasan Tuan Guru Muhtar niki. Lamun pahala niki marak bongkahan-bongkahan emas, bongkahan-bongkahan materi, bedo tuluk di balenda. Ndek cukup. Saking luwe ini. Coba subuh doang. Dendek sembahyang subuh berjamaah anu doang niki qobliyahna niki. Qobliyah subuh itu pahalanya apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik bukan sama dengan lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini qobliyah subuh. Belum pelungguh subuhnya berjamaah, belum pelungguh ngaji lagi. Ya sampai dengan matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat syuruk, usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Apa kata Nabi? Jadi orang yang sholat subuh, kemudian duduk di tempat sholatnya, berzikir sampai dengan matahari terbit sempurna, sholat 2 rakaat isyraq, maka dia seperti mendapatkan pahala haji yang sempurna, sampai tulang 3 kali, taman. Tuh pira mau niki samun bentuknya materi kasak jauh ulik niki berkah niki. Ini karena Allah tuan rumahnya. Amun manusia tuan rumahnya kan paling 2 ponjol yang kata mau, 3 ponjol ya. Tapi ini Allah loh, Allah yang jadi tuan rumahnya. Baitullah niki. Ya mudah-mudahan lah dengan kita menyebut seperti ini kita semakin tergugah ya. Dan besok sekali lagi kita ingatkan, mudah-mudahan ya, walaupun umpamanya tiang tidak sempat hadir karena ngisi di tempat lain hari Minggu niki, mohon jangan sampai Tuan Guru nanti di sini tidak ada jamaah Karangkelok yang dia lihat, karena beliau jauh bawa jamaah, beliau itu Tuan Guru Muhlis bawa jamaah, ada yang dari Kunia, ada yang dari Karangbaru, pokoknya Majelis Al-Aqsa ini keliling sepulau Lombok, bahkan pernah ke Sumbawa. Jadi ya, Majelis Al-Aqsa ini keliling se-Nusa Tenggara Barat. Dan besok giliran kita tuan rumahnya di sini di As-Siddiqi. Mudah-mudahan ini jadi undangan dan kita semua Bapak Ibu mari memperoleh berkah daripada Majelis Al-Aqsa yang akan digelar pada hari Minggu. Terakhir Bapak Ibu, pengajian kita tentang adab ini, adab berjamaah ini Bapak Ibu. Tadi kita katakan bahwa sholat berjamaah mendidik kita bagaimana
bermasyarakat, termasuklah bertetangga. Mari kita selalu peka apa wonin tetanggangku lamunku ngene misal. Apa wonin tetanggangku lamunku ribut-ribut le balengku, nah, gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Itu harus menjadikan kita semakin mengerti hidup bertetangga dengan pelatihan ataupun dengan sholat berjamaah yang kita laksanakan setiap waktu. Jadi percuma kalau kita sholat berjamaahnya rajin tapi kita masih tidak akur dengan tetangga, tapi kita masih saling singgung satu sama lainnya dengan tetangga, karena doa-doa yang negatif itu mungkin saja terjadi akibat dari sikap kita sendiri. Jadi sholat berjamaah ini mendidik kita. Dari tadi kan dari awal imam itu meraih makmumnya, imam itu mengatur jamaahnya, imam itu memendekkan bacaannya, imam itu tidak lebih dari 3 kali baca tasbih dalam ruku sujudnya. Bahkan imam itu tidak boleh menambah doa-doa yang panjang di dalam tasyahudnya. Ini semata-mata apa? Memperhatikan jamaah di belakangnya. Beda dengan sholat sendiri. Kalau engkau sholat sendiri, kata Nabi, masyikta, semaumu. Nah, Nabi itu kan kalau sholat berdiri itu lama, Bapak Ibu, kalau sendiri. Makanya Aisyah katakan, ya Rasulullah, bukankah Anda sudah dijamin surga? Mengapa Anda berdirinya lama sekali dalam sholat? Jadi Nabi itu sedikit tidurnya, Bapak Ibu. Kalau kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Beda enggak? Nabi itu sedikit tidurnya, banyak ibadahnya kalau malam itu. Kalau kita dikit-dikit tidur. Nah, dikit-dikit tidur. Nah, Bapak Ibu, apa jawab Nabi, Bapak Ibu? Afalan akun abdan syakuro, atau kama qala Rasul. Apakah aku tidak boleh bersyukur kepada Allah yang sudah menjamin surga untukku? Jadi Nabi itu beda dengan kita, Bapak Ibu. Nabi semakin dijamin surga untuknya, semakin rajin ibadahnya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita ada keluarga kita di Unram, keluarga kita di UIN, arah anak militama kuliah, arah pamanah itu, arah rektornya kan keluarga itu gampang. Itu kita. Kalau Nabi enggak, semakin dijamin semakin rajin. Sehingga Nabi katakan ketika Aisyah mengatakan tadi itu, apakah aku tidak boleh berterima kasih kepada Allah Tuhanku yang menjamin surga untukku? Masya Allah, semakin rajin ibadahnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menirukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisa hidup kita masing-masing. Ya. Nah, ini tentang kunut, Bapak Ibu ya. Tentang kunut dulu. Kunut yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu kalau imam dari Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait sampai kepada begitu sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka di situ sir, ya. Sir artinya kecil suaranya. Supaya apa? Supaya makmum membaca. Jadi ketika sampai kepada kalimah fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, di situ imamnya kecil suaranya, kemudian makmumnya ikut membaca sendiri. Tapi kalau di awal itu imamnya membaca keras, ya, membaca keras. Karena kunut itu dibagi dua. Ada doa. Nah, doa ini dipimpin imam, maka makmum tinggal bilang amin, ya. Kemudian dari fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, di situ pujian. Pujian, maka lebih baik dua-duanya memuji, imam memuji, makmum juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait
falakal hamdu ala ma qadait. Nah, dari sampai situ itu makmum ikut membaca, maka imamnya sir suaranya, kecil suaranya, ya. Nah, baru salawat wa sallallahu ala itu imam boleh membesarkan suaranya. Oke. Nah, ini adab atau etika dalam sholat berjamaah. Kemudian salam. Ketika kita salam Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullah, ya, maka di situ kita berniat at-tahallul, ya. Wa yanwil imamu inda taslim ma'aniyati tahallul assalamu ay ibtida'u 'alal qaum. Demikian Bapak Ibu, kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.